Hai, kenalin, nama aku Diin. Aku bekerja sebagai Head of Coffee and Head of R&D di Today's Coffee. Singkatnya, apa yang aku kerjain di Today's Coffee adalah melakukan seleksi kopi yang akan diserve untuk di customer, memastikan setiap produk terdeliver dengan sangat baik, serta juga melakukan research and development untuk minuman yang kemudian akan dirilis oleh Today's Coffee. Selain itu juga melakukan training untuk teman-teman yang join di Today's Coffee. So, this is the other side of Diin. Selain memiliki kesibukan sebagai Head of Coffee dan Head of R&D di Today's Coffee, aku juga punya hobi yang kali ini lagi di-treat kayak profesi, yaitu bermain musik. Jadi lagi coba-cobalah jadi musician dengan bandku kali ini, yaitu Theater of Pain, atau di Instagram lebih dikenal sebagai Sons of Pain. Nah, kita baru aja rilis EP kemarin, berjudul Game of Shame, tanggal 3 September, dan rencananya tanggal 5 nanti kita bakal melakukan hearing session, dan 20 September nanti ada showcase gig di mana kita bakal ngebawa si Game of Shame ke ruang musik yang live gitu. Ngomongin scene hari ini sih, sebenarnya scene hari ini tuh cukup dinamis dan terbuka untuk semua orang sebenarnya gitu loh. Karena munculnya berbagai media informasi kayak media sosial, misalnya kayak Instagram. Kalau dulu kan kita mungkin susah banget ya buat ngepromosiin band kita buat didengar misalnya di negara Singapura atau di Amerika. Sekarang tuh gampang banget. Karena media informasi, kita juga bisa memilah-milah audiens seperti apa yang sebenarnya pengen kita incer buat dengerin lagu kita, sehingga potensi visibility-nya tuh lebih gede gitu. Kalau dulu kan susah banget kan, kita harus mengandalkan media-media gede kayak TV or even koran. Kalau sekarang dengan budget yang murah banget gitu, kayak di Instagram kita bisa misal spend sekitar 16.000 atau 32.000 aja, kita udah bisa nge-reach sekitar ya berapa ribu orang gitu, dan itu cukup mudah gitu. Makanya scene hari ini tuh sebenarnya cukup terbuka gitu. Nah, karena kalau dilihat juga sekarang scene hardcore dan metal itu visibility-nya lagi bagus banget. Kayak banyak teman-teman band metal dan hardcore yang memang bisa keluar dari gig misalnya underground. Banyak lah, kalau misalnya kita ngomongin internasional, ada Turnstile yang udah bisa main kayak di Lollapalooza, terus juga Gojira jadi opening di Olimpik kemarin ya kalau nggak salah. Terus juga kalau di lokal tuh banyak juga band-band yang udah bisa masuk festival mainstream gitu. Kayak Hardy kemarin bisa main di Pestapora, di Synchronize Fest. Itu juga salah satu pertanda bahwa sebenarnya scene underground itu lagi berkembang, khususnya di scene hardcore sih kayak gitu. Secara teknis, banyak band yang menginspirasi kita. Contohnya kayak Guilt Trip, Malevolence, Noclus. Even kalau lokal kita bisa ngomongin misal Burger Kill. Nah, kalau ngomongin di aspek lain, misal kalau kita ngomongin bisnis, kita terinspirasi banget sama Dead Squad gitu. Karena kita tuh amazed banget gimana caranya Dead Squad bisa berjalan sebagai unit bisnis, sehingga teman-teman musisi benar-benar bisa hidup dari bermain musik meskipun musiknya juga extreme musik gitu. Kalau ngomongin Game of Shame secara detail sih, kenapa misal kayak namanya Game of Shame. Jadi kalau aku sendiri sih dari live experience atau pengalaman yang dihidupi. Jadi apa yang sebenarnya kita dapat dan diajarin waktu kita kecil, ternyata ketika udah gede itu obsolete gitu loh. Jadi nggak relevan. Ternyata banyak orang yang melanggar banyak kode etik untuk mencapai titik-titik tertentu gitu kan, dan tanpa malu melakukan itu. Nah, makanya akhirnya aku sih secara pribadi menganggap bahwa ternyata kita tuh terjebak dalam permainan di mana orang yang paling nggak punya malu sebenarnya yang bisa berhasil dan sukses, tapi hanya dalam konteks-konteks tertentu ya, kayak gitu. Misal kayak lagu-lagu Game of Shame misalnya, kita juga ngomongin soal malu yang jadi kalau misalnya kamu nggak pakai brand tertentu atau kamu nggak punya style tertentu, seolah-olah dianggap katro gitu, kayak gitu. Padahal ya everyone can be anyone gitu.
Jadi semua orang bisa jadi dirinya sendiri gitu, kayak gitu. Jadi kenapa kita harus jadi malu gitu selama kita tidak merugikan orang lain, misal seperti itu. Yang hal itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, misal kayak iklan gitu, terus juga misal faktor-faktor ideologis kayak kapitalisme yang memang masuk ke segala lini, dia pengen selalu laku gitu. Makanya banyak propaganda yang bikin seolah-olah kamu kalau anak A fashion style-nya kayak gini, kamu kalau anak B fashion style-nya kayak gini. Padahal sebenarnya itu fine-fine aja sih kalau nggak dilakuin. Jadi shame culture ini dilakukan supaya ya biar teman-teman yang mungkin memiliki brand itu banyak dibeli barangnya, kayak gitu. Thank you for watching. This is the other side of the yin.